Allah Ta'ala selalu melindungi kita menuntun di jalan yang baik untuk mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Waktu aku masih kecil, umur SD ya, SD, jadi PKI itu terjadi tahun 65. Pak Dikun sudah, saya sudah kelas 3-4 SD. Eyang Bonurjo, Eyang Suwardi itu mendapat Kanjeng Raden Tumenggung Suwardi Putra Atmojo, Yudho Atmojo. Ini sebetulnya, ini kalau mau cerita jadi nangis saya. Sekali-sekali, nggak apa-apa, sekali-sekali. Tapi ini saya harus mensejarahkan dengan benar. Jadi Bonurjo, bapak itu masih putranya Eyang Patmoatmojo. Kesaksian itu diberikan oleh Pak D. Panji Budiarso sama adiknya Panji Budiono. Bapak mungkin putrane Eyang Patmoatmojo. Patmoatmojo ini putranya Eyang Patmokusumo yang makamnya kemarin saya bangun, dibangun Pasresna. Ketika Eyang Patmoatmojo sakit jantung, dirawat spesial oleh seorang dokter. Eyang Patmoatmojo itu dulu nggak ecek-ecek. Waktu Pak D kecil itu nggak ada mobil di jalan Pak D. Eyang Patmo itu sudah punya jeep, pakai jeep, karena dia pegawai di daerah PTP apa di daerah Purwodadi, Randu Blatung, atau pokoknya daerah lor-loran sana loh. agraria, pada sentra, Penerangan ya. Jalan ini belum ada mobil, belum banyak mobil. Yang ini sudah pakai jeep. Jadi Pak D, saya kalau ke Sangiran tuh juga gonceng sepeda sama Bapak Suwardi tadi sampai Gringgingan ya. Naik ngangkruk itu tinggi sekali, dituntun ke Sangiran. Kenapa hubungan Sangiran dengan Gorgoran ini dekat? Pada suatu saat terjadi musim pagebluk. Keluarga Patmokusumo itu mengungsi ke Sangiran. Disitulah terjadi hubungan antara orang-orang tua kita. Dan kitalah yang mestinya harus sebagai anak-anak keturunan yang katanya dalam agama yang saya yakini benar, itu harus mendoakan para leluhur, karena itu adalah aset sebagai upaya untuk mensurgakan para leluhur. Nah, Patmoatmojo, Patmokusumo ke atas ini, Kusumaningrat, Kusumaningrat ada di Nayu, kemudian Suryo Natamingrat ada di Mangadeg. Jadi saya beberapa kali saya ke Mangadeg, bacaan juga di sana, karena ini sebetulnya akan meluruskan sesuatu yang agak membingungkan, karena Pak Eyang Patmoatmojo itu garwane itu Mbak Yune bapak, Mbak Yune Eyang Suwardi. Agak ruwet ini. Jadi kalau sekarang ini kamu memahami bahwa kenapa bapak itu menikah dengan Ibu Suwardi, Ibu Nukini, itu seperti satu bapak, satu keluarga. Itu sebenarnya sesuatu yang salah. Kalau mungkin itu adalah satu bapak, itu berarti anak turunnya pasti banyak hal yang tidak seperti sekarang yang kita rasakan untuk adik-adik saya.
Nah, ketika Eyang Padmoatmodjo itu gerah jantung, dokternya saya lupa, itu mungkin Atmati ingat ya. Eyang Padmoatmodjo kan waktu meninggal kamu udah gede juga. Nggih, Dokter itu masuk ke kamar. Dokter Kamal. Kemudian ada Pak D. Sindu, ada gurunya Pak Harto, Doro Panji, namanya Eyang, bukan, Eyang Panji Yang Daryatma. Daryatmo, Yang yang terkenal sekali itu. Dulu dalam bukunya Soeharto itu ada tulisan mengenai satu-satunya orang tua spiritual yang diakui oleh Soeharto itu adalah Panji Pokoh, yaitulah Pak D. Panji Daryatmo. Ada lagi Pak D. Budiono, Panji Budiarso, dan beberapa orang sepuh dari Keraton Solo dan apa itu Mangkunegaran ngumpul di depan sana. Dokter dipanggil ke dalam. Eyang Padmoatmodjo itu sudah kondisi kritis. Kemudian Pak dokter itu mengatakan ini sudah tidak bisa tertolong. Paling lama ini 1 minggu pasti ya kena. Jadi ingat ya, catatan yang saya tahu kalau ahli jantung itu ada yang bisa menetapkan bahwa berapa hari kekuatan jantung itu untuk bertahan hidup itu bisa menetapkan dia. Ketika itu putra-putranya banyak. Yang kita anggap putra-putranya ya ibunya Mbak Neng dan sebagainya tadi. Ada Mas Mano, komplit itu semua. Yang dipanggil masuk ke kamar itu Eyang Suwardi. Yang dipanggil ke kamar itu ruangannya di sebelah kiri ya. Yang sekarang kamar itu kayaknya di-upgrade sama Hadi ya, di dalam. Itu yang dipanggil bapakku. Pada saat itu beliau keluar nangis. Kemudian bercerita kepada para sepuh ya, dulu kalau duduk anak-anak kecil tuh duduk di bawah, para sepuh-sepuh tuh duduk di kursi kayak citra, kayak lihat ketoprak lah. Pada saat itu Bapak mengatakan Bapak kepada Pak D. Padmo, kita memanggil sering Pak D. Padmoatmodjo. Itu bapak saya memanggil Bapak, minta doanya untuk ikhlas meninggal dunia setelah putra bungsunya Mbak Surip sudah meninggal ya. Dulu ada Mbak Surip yang agak itu ada apa itu Down syndrome. Mbak Nuni ragilnya itu menikah. Ini sayangnya Mbak Nuni sudah nggak ada. Ya dulu kalau aku manggil Mbak sih, sebetulnya aku kalau manggil bule. Tipu ini harusnya kalau manggil saya Eyang, tapi manggilnya Om. Kira-kira 3 bulan ya setelah peristiwa itu. Nah pada saat itu ya boleh percaya boleh tidak ini. Ada tokoh-tokoh spiritual itu, tokoh top, ada gurunya Pak Harto, ada Eyang Sindu itu di sini yang melentuk itu. Bungkuk melentuk dari keraton, kemudian ada ini orang tua tahu ya. Ini nyuwun sewu saya harus menjelaskan ini. Pak D. Panji tadi Panji kumpul, kemudian Pak D. Budiono tapi pada saat itu Pak D. Budiono Teguh ini juga anak kesayangannya ya. Bonorjo itu putra-putranya disayang sama Pak D. Budiono. Oh saged. Jadi persis ke cerita ketoprak itu. Cerita ketoprak ngenteni kudune seminggu. Dokter sudah mengatakan paling kuat itu diberi waktu sampai Mbak Nuni almarhum garwati Mas Giarso itu meninggal. Akhirnya ya benar. Jadi di antara orang-orang tua itu saling diskusi itu akhirnya menetapkan bahwa
bisa, tapi setelah kuning itu sudah nggak bisa. Nah itu setelah pernikahan 3 bulan kemudian atau 4 bulan lupa saya, pernikahan akad nikah itu 1-2 hari kemudian Eyang Padma Mojose itu makannya di Bibis Luhur. Jadi leluhur kita itu kalau ini ditarik ke Eyang Padmakusumo yang makamnya saya bangun di itu istrinya juga dari Sangiran, mbahnya. Jadi kita ini sebetulnya keturunan dari Nyun Sewu ya, ini Bonojo Nyun Sewu Sangiran Kose ya. Itu dari PB3 dan Mangkunegoro 2. Nah ini saya buktikan ketika saya dioyak-oyak sama kowe ini tenan iki aku deh. Coba kowe nang Mangkunegaran. Di sebelah sana Mangkunegaran itu namanya apa? Kawidanan. Yang urusan administrasi Kawidanan. namanya Kawidanan. Kemarin juga saya telepon ibu karena terkait dengan wali kota Solo yang saya terprovokasi oleh bentuk informasi Mas Edi adiknya Bu Ita itu bahwa Gusti Bre itu mau dicalonkan jadi wali kota. Saya sempat telepon ibu Kawidanan itu, saya bilang, Bu, apa iya mau Mas Mangkunegoro 1 mau apa itu jadi wali kota lewat dukungan Gibran. Pak saya kurang tahu, bisa nggak saya menghadap urusan wali kota. Waktu itu beliau mengatakan kalau panjenengan kangge kepentingan keluarga ageng Mangkunegaran lan Kawula Kutha Solo, saya atur untuk segera bisa ketemu, itu loh. Tapi karena saya kemudian telepon Bambang Pacul bahwa Surakarta ini otoritasnya di luar otoritasnya DPD dan DPP, maka rasa diurusi Mas. Kembali kepada tadi Mangkunegoro 2, Mangkunegoro 3. Ini nanti ada slip-slipnya. Makanya kayak Mas Gunadi itu Raden Mas Pangeran Gunadi ya. Jadi gini ya, kalau orang tidak punya darah biru, Mas Pangeran Jokowi, kalau orang tidak punya darah biru, Nyun Sewu ya, darah biru itu ya dari keraton dari Mangkunegaran, itu bisa mendapat gelar misalnya Kanjeng Tumenggung, atau misalnya Akbar Tanjung, itu bisa mendapat gelar pangeran dapat. Tapi dia tidak bisa mendapat Pangeran Haryo, itu tidak bisa. Jadi dia harus ada darah biru. Lah kalau bapak itu kan Kanjeng Raden Tumenggung, berarti beliau memang ada darah biru. Lah ini sejarahnya memang sebelum itu. Lah sekarang hubungannya dengan Sangiran ini. Sangiran ini kebetulan ya dulu tempat pengungsian. Eyangmu dulu Mangun di Kromo itu adalah lurah ageng di Sangiran. Keluarga Mangkunegaran ada suatu saat itu mengungsi ke sana agak lama. Kemudian bahkan ya Mangkunegaran ini keseser dalam arti soal ekonomi, itu juga dibantu oleh keluarga Sangiran. Nah, Sangiran ini ibu itu punya Mbak Yu, satu ibu itu adalah yang menurunkan ini keluarganya Pak Dimarno CS ini. Ini namanya, saya deket banget sama Budaya Mono itu loh, anaknya Barbat. Budaya siapa jenis? Satya. Ini kan ibu Mukini. Jadi ibu ini ibuku namanya Mukini. Kakaknya namanya Mukina. Lah, yang Mardi Mukini.
Nah kemudian inilah yang turunkan Mukina ini. Kalau itu juga putranya Mbak Sura. Gitu loh. Jadi ini kan ruwet ini. Ini sejarah yang betul. Nah, kayak gitu kan hubungan keluarga. Loh, kalau dulu bukan begitu. Kalau kita bicara Galgendu, di sini dulu ada Danar Hadi cedake pom bensin itu kan orang kaya raya itu. Samsul Hadi. Ya termasuk Danar Hadi juga ya keluarga itu namanya keluarga Galgendu itu perkawinannya keluarga. Termasuk Proliman sebelah konco SMP itu. Nyelametke bondo. Ya moga-moga besok Dana ya ternyata kan Mbak Arum sama Mas Dana kan sudah modern ya artinya ya. Kebetulan juga suami istri yang sangat sakinah mawaddah warahmah ya. Religius yang bagus, Mas Dana juga mantap, Mbak Arum juga mantap. Moga-moga putra-putranya nanti bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bermanfaat dalam hidupnya untuk orang banyak ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Karena ini saya juga sudah tua, artinya ini kalau umurku ya wis 7 tahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi buat anak cucu mesti harus tahu sejarahnya wong tuane awake dhewe dhisik ngono. Jadi gitu loh. Jadi kamu kalau ke Keraton Solo, kamu nyogok bisa. Kamu nyogok minta misalnya pejabat Jakarta minta gelar pangeran. Dikasih pangeran, kayak Mas Gunadi beda karena ada darah biru. Kanjeng Pangeran. Yang aku apa iki? Kowe Raden. Lihat saiki pun nganggo apa bom. Mungkin kiri kanannya masih minta. Masih. Cuma kalau saya di Bonorjo, belakang saya Madura, Pak, tanah didol apa? Tak tukune Pak, gitu. Wis ora duwe sopan santun blas. Jadi kita ini dianggap bakul sate yang apa itu ya. Aja batet-batet tanggone bakul sate ya. Gitu. Sate ini si borong. Jadi apa itu? Ini sejarah leluhur-leluhur. Safika. Jadi oleh karena itu Ini ada Gian ini, Fik. putra wayah yang Mangun Dikromo yang nanti kita kesampiran makamnya deretannya. Ini ada deretan lagi. Mangun Dikromo itu mbahnya yang Karyopuro Mbah Gremeng larinya ke Mangun Yudo. Mbah Mangun Yudo yang cikal bakalnya Sangiran itu putrane Behi Jaya Yudo. Behi Jaya Yudo itu Komplang yang dulu kuburannya mau digusur, kemudian bapak kita, Bapak Suwardi itu ngurus itu jadi Pak Mijen. Nah kita kalau misalnya meninggal itu dimakamkan di situ juga boleh. Nah sekarang yang memanfaatkan keluarga Andini, Bu Sri Kandini sama Ibu Suwarno Widodo yang punya suaminya anaknya ada Letnan Jenderal, pensiunan Jenderal Mas Heri. Kemudian Bu Monik ini besanan sama Sultan Hamengkubuwono ke-10 bojone anaknya bareng. Sultan dapat garwane anaknya Bu Monik. Bu Monik putrane Bu Pak Widodo. Aku dulu juga ke sana. Dulu anaknya ceweknya putih-putih elek-elek gitu rumah saku bareng gede tua dadi ayu-ayu kae. Jadi ya termasuk Bu Monik itu cantik banget gitu karena akhirnya kemana ya? dekat sekali karena Bu Widodo itu pakai Mercy setelah Mbak Monik itu dekat dengan Mas Tommy. Tommy Soeharto, percayaannya Tommy itu. dia pakai mobil ibunya itu disiapkan sopir, mobilnya Mercy 300. Ya istilahnya kalau orang lihat ya jos lah kalau orang tahu lah. Kemana-mana Bu Widodo ini ke tempat saudara-saudara pakai mobil Mercy sedan Mercy 300. Tipe 300 itu E300 itu sering ke rumah dulu. Karena memang waktu zaman dulu ketika keluarga-keluarga itu di dalam proses penjajahan itu miskin, saling membantu beras dan sebagainya itu supporternya itu dari Sangiran. Jadi mungkin ada adik saya itu
dulu waktu kecil kita kalau pas panen pari sama apa jagung apa kacang itu mobil belum ada, itu dari Sampiran itu yang gotong itu kira-kira wong 40 wong 50 ada. Lah aku juga bingung kok lemahnya saya kira enak itu dibagi-bagi orang ngerti aku karena enak semua orang yang pernah membantu Sampiran kayak misalnya Lek Sudimen, Lek Yadi, Lek Pariman kabeh itu dikei gawe ke omah, dikei kewan, sapi apa wedhus, dikei tanah, ya sekarang jadi miliknya sendiri-sendiri. Gitu loh. Awake dhewe diukek. Nah, kita dapat tugas dari Tuhan. Karena Bapakmu Suwardi itu yang gerugulan itu makanya itu di sana itu di Sampiran itu ada kasusnya seperti itu. Dulu banyak itu tanahnya. Lah, ini sejarah orang-orang kita ya, monggo direnungkan bahwa kita semua ini bukan keturunan. Nah, sedikit lagi. 5 menit lagi. Mbah Mangunyuda, Mbah Bewijayayuda, ternyata Mbah Bewijayayuda itu disebut Punggawa Baku. Itu di Mangkunegaran ada. Punggawa Baku itu pendiri Mangkunegaran. Nah, ini sampean ke Brunei Darussalam Islam, negara Islam ini sejarahnya Idul Fitri kita setiap tahun ketemu habis bakdo pertama, mestinya ya bakdo pertama itu bakdo untuk keluarga. Ini dalam zaman yang dulu. Bakdo kedua adalah kita ketemu keluarga besar seperti ini. Nah, ini adalah cerita gini. Raden Said, putra Pangeran Mangkunegaran, putra Mangkunegaran waktu itu di Kartosuro, itu bapaknya dicekel Belanda, dibuat ke Afrika. Dibuat ke Afrika, kemudian punya putra namanya Raden Said, punya paman namanya Pangeran Mangkubumi. Nah, kemudian mereka menuntut haknya atas tahta kerajaan karena ada satu peristiwa pemberontakan. Singkat cerita, Raden Said ini pendamping utamanya itu Eyang Bewijayayuda. Sampai dia bisa menjadi Mangkunegara I, makanya di Koplang. Di Combong itu yang dulu diurus sama Eyang Suwardi karena mau digusur, dulu makamnya gede banget. Terus lo ini Mangkunegara I pahlawan nasional, pejuang ini. Akhirnya disisakan sedikit Pamijen, dan di sini sekarang masih berlaku keluarga Bu Widodo sama Bu Sri Kandini ini kalau meninggal masih di situ. Dulu termasuk Eyang Suwardi yang takut mau milih di mana, dia pilihannya memang di Sampiran. Gitu, karena memang Eyang Suwardi ini orangnya merakyat banget. Jadi kalau lihat bapak itu auranya memang beda kalau di Sampiran. Tapi kalau kemudian kalau sampean melihat Eyang Patmoatmojo, ciri-cirinya ada sebetulnya. Ciri-cirinya ada. Jadi karena saya sejak kecil ketemu, saya Sampiran sama guru-guruan ini kecil saya sudah mesti dijak saya. Di sini dulu adiknya Eyang Patmoatmojo itu nggak main-main. Namanya Patmoyono. Suami istrinya Tante Wulan, Tante Mike, punya anak Mbak Wulan kalau saya manggil. Dia itu adalah pemilik Bank Amerta. Di sini yang meninggal sudah banyak nih keluarga ini. Saya selalu datang. Pasti ada karangan bunga Bank Amerta. Sekarang Bank Amerta ini namanya jadi Bank Niaga. Jadi ini sebetulnya keluarga kaya raya nih. Kalau sekarang Mbak Tipu susah atau Mbak Ning atau termasuk saya susah itu, orang tua kita ini sebetulnya dulu hebat. Lah itu ekspor rempah-rempah bawang ke Eropa. Cuma Eyang Om Joni ya kalau saya manggil ya, Eyang
Patmoyono ini orangnya bagus. Saya juga sudah ketemu putra-putranya, ada Yongki, ada Wulan, ada Nanto. Jadi istrinya bule. Istrinya orang Manado. Manado ada darah Londonya. Patmoyono zaman dulu mbahmu itu ya, Yuda sama Haji ya, mbahmu itu sudah, buyutmu itu sudah ekspor ke Jerman, sudah punya, sudah, oh iya ada siapa? Ya wes. Ayo kita cepat. Dan ada Mbak Lino. Dan apa itu? Pemilik bank, sekarang Bank Niaga. Misteri. Ketika Orde Baru berkuasa, salah satu korban dari konco-konconya dianggap tidak bisa bekerja sama. Itu ada rekam-rekam yang ngasih emas kiloan di mana? Monas, puncak Monas itu. Itu sama itu? Sama Pak Harto waktu itu di PKI kan. Lah yang Patmoyono ini banknya termasuk yang diserang. Karena ada Hasim Ning, temennya kan itu. Orang-orang top kaya-kaya zaman Purba ini, Hasim Ning, Patmoyono ini. Patmoyono itu kalau kita bicara tentang putra putrinya Eyang Atmojo, itu misalnya makam di Kalijogo, yang Sunan Kalijogo yang di mengadep pasti goleki ponakane Suwardi sing ngeterke Eyang Suwardi. Nah, ini karena detik-detik terakhirnya ketika Niaga itu dalam masalah yang serius, usahanya ya kapal kok eksportir macet, akhirnya beliau meninggal. Ya sudah takdirullah lah. Putranya Barep jadi direktur BNI di New York, si Yongki. Nah, Yongki itu yang dulu diwarisi rumah sini. Nah ini generasi kelima, berarti rumah ini akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Agak sedih saya. Mau dibeli yo. Mau dibeli lagi. Ya nanti dulu. Ya moga-moga amin. Ya saya kira sementara itu aja dulu ya. Nanti Jadi bisa dilanjutkan omong-omong. acara ini adalah acara melestarikan pesan leluhur bahwa setiap hari raya, setiap keluarga atau siapapun melakukan silaturahmi untuk mengosongkan hablul minanas. Dosa kepada Allah Ta'ala itu adalah hablul minallah. Kemudian dosa kepada sesama yang sejajar horizontal itu hablul minanas. Hablul minanas ini kalau kita dosa sama Tuhan, itu kalau kita tobat betul, ya Allah maafkanlah kami dan tidak diulang, pasti dimaafkan. Tetapi dosa kepada sesama ini, ketika orang yang misalnya saya utang dana misalnya, tidak dibayar sama dana, dipikir terus, wah Pak Degun itu utang misalnya. Rasa dipikir kan? Terus kemudian itu tidak dimaafkan, itu akan susah gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita melestarikan acara ini, itu adalah pesan leluhur supaya mengosongkan, membersihkan kita dari dosa-dosa agar supaya esok hari setelah bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri itu langkah kita lebih enak. Amin. Terutama adik saya Tuti yang galak, Susilo yang galak, kemudian anak saya Yasa yang agak sombong, Nugi yang nakal, yang katanya Nugi itu di Jakarta sana kemarin diskusi sama kakak-kakaknya itu tentang wanita-wanita Sunda yang cantik. Terus itu Aditya Gunarendra anak saya Ragil itu yang kakaknya cerita, aku ketemu Rendra takjak Duren bawa cewek, dipanggil Om Pacul cewek beda, takjak makan lagi cewek beda. Bahaya ini Pak, keturunanmu ini bahaya ini waris budi. Orang ini kuat. Amin. Wes puji rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu